Halo para sahabat YouTube channel GKI Putih, salam jumpa bersama dengan saya Pendeta Lina Gunawan. Saat ini kita akan membicarakan sesuatu yang real yang sangat dekat dengan kita, yaitu the comparison trap. Apa itu the comparison trap? Saudara-saudara, kalau kita pergi ke pasar atau ke grocery store, kita akan berjumpa dengan banyak sekali tawaran-tawaran yang menarik. Dengan barang yang sama, kadangkala harga yang ditawarkan berbeda. Ada yang sangat murah, ada yang sangat mahal, atau dengan kualitas yang berbeda, tetapi ada banyak sekali yang menarik hati kita dan ingin membeli. Atau juga ketika kita main di media sosial, kita seringkali juga diperhadapkan pada gambar, pada kisah, pada film yang akhirnya membuat kita mulai melihat, membandingkan diri kita dengan tokoh-tokoh tersebut. Saudara-saudara, harus diakui bahwa budaya membandingkan ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Bahkan menurut penelitian, ada kebutuhan secara neurologi, ada kebutuhan bahwa manusia perlu mengevaluasi dirinya, atau juga kebutuhan untuk mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Dan ketika kita bicara tentang the comparison trap, uh, ini sebuah keadaan di mana ketika budaya perbandingan itu akhirnya memenjarakan kita menjadi orang yang tidak lagi bebas menjadi diri kita sendiri, menjadi orang yang mulai menyakiti diri kita sendiri dengan mencoba melihat orang lain lebih baik, dan kita tidak pernah puas dengan apa yang kita terima. Atau bahkan juga yang lebih berbahaya, bahkan yang menyedihkan adalah ketika perbandingan ini membuat orang kehilangan nyawanya. Kasus-kasus bullying di kalangan remaja misalnya, ketika para remaja tidak mampu memenuhi standar pertemanan, yang terjadi adalah mereka dibully, dan kasus-kasus bunuh diri pada remaja ini terjadi karena mereka terjebak pada the comparison trap itu. Nah, para sahabat, karena itu mari kita membicarakan apa yang bisa kita lakukan untuk keluar dari penjara perbandingan ini. Yang pertama-tama adalah ingatlah bahwa umumnya the comparison trap itu selalu mengajak kita untuk membandingkan situasi pada apa yang disebut tidak apple to apple. Misalnya saja di tengah keluarga, ya. Kadangkala orang tua membandingkan kenapa kakak tidak bisa seperti adiknya, atau sebaliknya adiknya kenapa lebih buruk daripada si kakak, dan ini memperlihatkan persaingan di antara mereka karena perbandingan yang dilakukan oleh orang tua. Tentu ini tidak apple to apple, karena kita tahu bahwa setiap orang itu berbeda, setiap anak berbeda, sekalipun dilahirkan dari rahim yang sama. Tidak selalu bisa sama, bahkan juga kembar sekalipun, sekembar identik, tidak sama. Ada yang berbeda, tentu saja tidak bisa dibandingkan, apple to apple. Atau juga ketika budaya iklan itu menjamur dan menarik kita pada, misalnya saja, kecantikan itu dinilai pada standar tertentu. Pada kulit yang mulus, kulit yang putih. Kalau orang yang dilahirkan sejak awal, sejak lahir itu dengan kulit yang hitam, bagaimana bisa membandingkan bahwa kecantikan itu hanya terletak pada mereka yang punya kulit yang putih? Tentu saja tidak bisa apple to apple. Yang kedua, pemazmur di dalam Mazmur 139 mengatakan, kejadianku dahsyat dan ajaib. Dia ingin menggambarkan penciptaan manusia oleh Tuhan lewat kandungan ibu yang ditenun dengan sedemikian rupa, mau mengingatkan manusia itu diciptakan dengan unik dan luar biasa oleh Tuhan. Ini mau mengajak kita untuk menggumuli sebenarnya bahwa setiap manusia itu punya kelebihan dan juga punya kelemahan.
tidak sama satu sama lain. Masing-masing punya sesuatu yang dianugerahi oleh Tuhan, keunikannya sendiri-sendiri. Apalagi kalau kita mengingat perumpamaan talenta misalnya. Perumpamaan talenta juga mau mengingatkan dan mengajak kita bahwa Tuhan memberikan talenta kepada setiap kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang ketiga, hal yang bisa membuat kita keluar dari penjara perbandingan, yaitu mengingat bahwa berkat Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Ini akan mengajak kita untuk memiliki spiritualitas contentment, yaitu spiritualitas rasa cukup, rasa puas dengan apa yang kita terima. Kalau saudara-saudara melihat gelas ini, orang yang konten menurut Henry Nouwen adalah orang yang ibaratnya gelas ini terisi penuh. Tidak ada lagi ruang kosong di dalam dirinya, sehingga dia tidak akan terus mencari segala cara untuk memenuhi gelas yang sudah penuh ini. Budaya persaingan atau juga perbandingan selalu menarik kita untuk memuaskan diri kita. Karena apa? Karena kita selalu merasa kurang ketika kita membandingkan dengan orang lain. Orang lain punya ini, orang lain punya, kenapa saya tidak punya? Maka ada ruang kosong. Spiritualitas rasa puas, rasa cukup mau mengajak kita, Tuhan sudah memberikannya penuh untuk kita. Dan yang terakhir, keluar dari penjara perbandingan adalah mengajak kita apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Sekalipun kita bisa punya segala-galanya, kita bisa melakukan apapun juga, tapi tanpa kasih, semuanya tidak ada faedahnya. Saya dan saudara-saudara diciptakan berbeda oleh Tuhan, punya kelebihan dan kelemahan. Perbedaan itu bukan untuk membuat kita bersaing, tapi perbedaan itu untuk saling melengkapi. Apa yang kuat dalam diri saya bisa melengkapi kelemahan para sahabat. Begitu sebaliknya. Apa yang saya tidak punya, tapi saudara punya, ini akan menolong saya untuk terus belajar dan menikmati hidup ini. Kasih di atas segala-galanya. Inilah yang akan membuat kita bahagia ketika kita melihat perbedaan, bukan untuk dipertandingkan. Karena itu mari sahabat, kita keluar dari penjara perbandingan yang akan menghilangkan kebahagiaan kita sendiri. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.